Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Dulur, insya Allah kita hari ini mau ziarah ke Buyut Kuncung dan juga ziarah ke Maulana Hasanuddin Banten. Nah, makam Buyut Kuncung ini yaitu berada di Kampung Kebon Ratu, masih daerah Banten. Nah, beliau ini, Buyut Kuncung ini orang yang pertama kali ngebangun masjid di daerah Kebon Ratu. Bahkan kalau kata orang tua mah, Masjid Kebon Ratu itu sejaman sama Masjid Agung Banten. Karena memang kalau kata orang tua mah, dulu bikinnya itu janjian, balapan. Jadi antara Buyut Kuncung dengan Maulana Hasanuddin itu janjian, barang siapa yang bikin masjidnya jadi duluan, nanti masjidnya bakal jadi Masjid Agung Banten gitu. Nah, nggak taunya yang jadi duluan yaitu Masjid Maulana Hasanuddin Masjid Agung Banten itu. Nah, begitu udah jadi, Maulana Hasanuddin berkunjung ke Buyut Kuncung, ngebantuin bikin nerusin masjidnya. Nah, bahkan kalau kata orang tua mah, jadi balongnya itu, tempat wudunya, tempat mandinya itu yang bikin Maulana Hasanuddin Banten. Itu memang dalamnya itu Masya Allah luar biasa. Dalamnya itu kalau kata orang tua itu 13 meter ke bawahnya. Dan memang saya pernah ngeliat sendiri waktu zaman kering itu, pernah tahun berapa itu dulu itu kering. Itu sampai kering, dalamnya itu Masya Allah memang luar biasa dalam banget. Nah, Masjid Kebon Ratu ini yaitu menyimpan sejarah. Di situ itu ditaruh debus asli Banten. Bahkan kalau kata orang tua mah, debus asli Bantennya itu udah ada sejak zamannya Maulana Hasanuddin. Bahkan kalau kata orang tua mah, jadi debus Bantennya itu yang bikin Maulana Hasanuddin. Nah, itu debus Bantennya itu ditaruh di Masjid Kebon Ratu itu sebagai kenang-kenangan. Nah, makanya kalau dekat daerah Serang mah ya, daerah kota Serang itu sampai diabadiin itu kan ya. Jadi kalau kita keluar tol Serang Timur, kalau nanti kita ambil ke arah Pandeglang tuh, kira-kira 100 meter dari keluar tol Serang Timur, nanti kan ada tikungan tuh yang ke kanan, yang ke arah Baros gitu ya, ke arah Ciceri, ke arah Pandeglang, itu satu jalur tuh. Nah, pas tikungannya pisan itu, nanti belah kiri itu ada debus, patung debus di situ. Kayak gitu mirip bentuknya juga, debusnya itu. Nanti ada gambarnya di sini. Gitu. Nah, Masjid Kebon Ratu ini ya itu 5 undak itu. 5 undak itu menjadikan bahwa rukun Islam itu ada 5 perkara gitu. Nah, alhamdulillah dulur, kemarin udah ngebahas masalah kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa sholat zuhur 4 rakaat, kenapa sholat asar 4 rakaat, kenapa sholat maghrib juga 3 rakaat. Nah, sekarang yang terakhir nih, kenapa sholat isya 4 rakaat. Nah, kenapa sholat isya juga dilaksanakannya kurang lebih kira-kira jam 7 malam gitu. Kita lanjut baca kitab Sulamul Munajatnya karangan Syekh Nawawi Tanara Banten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu man sholal isya Musa alaihi salam. Jadi yang pertama kali melaksanakan sholat isya itu adalah Kanjeng Nabi Musa alaihi salam hina dola anit thoriq hina hurjihi min Madian. Ketika Nabi Musa itu kesasar nyari jalan ketika keluar dari negeri Madian. Wa huwa fi ahzani arba'atin. Nah, itu kan mengalami empat kesedihan. Gitu ya. Fi huznin ala zaujihi, ya istrinya sedih. Wa huznin ala akhihi Harun, dan kesedihan atas saudaranya itu Nabi Harun. Wa huznin ala auladihi, dan juga sedih atas anak-anaknya. Wa huznin ala satwati Fir'aun, dan juga sedih atas dikepungnya sama Fir'aun. Nah, sedih. Nah, kenapa sedih? Ya sedih lah, karena kan Nabi Musa itu kan pernah tinggal di Madian itu bersama Nabi Syuaib. Itu 10 tahun. Nah, Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Punya anak namanya Sapuro.
Nah itu anak Nabi Syuaib dinikah sama Nabi Musa gitu. Jadi Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa alaihi salam gitu. Nah dalam riwayat yang lain gitu ya dulu ya. Dalam riwayat yang lain kenapa sholat Isya itu 4 rakaat? Kenapa sholat Isya itu dilaksanakannya kira-kira kurang lebih jam 7 malam. Nah, kalau kita buka Al-Qur'annya surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'uzzan wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima wallahu a'lam bishawab. Jadi Kangjeng Nabi Isa itu adalah salah satu Rasulullah, adalah salah satu utusan Allah yang dikasih kitab Injil. Nabi Isa itu dikasih kitab Injil ini isinya itu menerangkan tentang syariat, sama kitab Tauratnya Kangjeng Nabi Musa itu. Nah cuman kitab Tauratnya Nabi Musa ini, nah ini disempurnain lagi sama kitab Injilnya Kangjeng Nabi Isa gitu. Ada kan, nah di dalam kitab Injil Nabi Isa itu kan itu ada juga yang dilanggengkan gitu ya, masalah hukum-hukum yang ada di kitab Tauratnya Nabi Musa. Ada juga yang dikurangin, ada juga yang ditambahin tuh. Jadi kitab Tauratnya Nabi Musa itu sama Nabi Isa, kitab Injilnya. Dan juga diterangkan bahwa di dalam kitab Injil Nabi Isa itu bahwa nanti nih bakal keluar gitu. Seorang nabi, seorang utusan itu dilahirkan di Mekah, terus hijrah ke Madinah wa sultanuhu bisyam gitu. Nanti kalau itu udah keluar nih wahai kaum-kaumku gitu. Nabi Isa berdakwah sama kaumnya. Nanti kalau udah keluar yang namanya Muhammad bin Abdullah, itu kamu harus tunduk ya. Tunduk dengan ajakannya gitu ya. Kudu taat sama aturannya, kudu manut lan miturut gitu. Enggak boleh membangkang ya gitu. Enggak boleh membangkang. Dan juga perlu diketahui wahai kaum-kaumku, kata Nabi Isa, saya ini adalah hamba Allah. Jadi bukan anak Allah. Aku ini bukan Tuhan gitu ya. Ana abdullah gitu. Jadi bukan anak ibnullah gitu. Saya ini hamba Allah, bukan anak Allah gitu. Nah, tetap kaum Bani Israel tuh nggak terima. Kaum Bani Israel itu nggak terima itu. Tetap Nabi Isa itu dituduh bahwa Nabi Isa itu adalah katanya anak zina. Jadi lahir nggak punya bapak gitu ya. Jadi dituduh bahwa Nabi Isa itu adalah anak haram. Bahkan ibunya juga tuh Siti Maryam sama. Siti Maryam itu dituduh sama sama orang-orang Bani Israel bahwa katanya Siti Maryam itu seorang WTS, seorang jablay gitu. Karena lahir tapi nggak punya suami gitu. Bisa ngelahirin tapi nggak punya suami gitu. Bahkan kalau kita baca kitab ini mah ya, emang benar kalau Siti Maryam itu kan belum nikah. Jadi kalau Siti Maryam itu nanti nikahnya di surga gitu ya. Kalau kita baca kitab I'anatul Talibin gitu ya. Nanti Kangjeng Rasul itu bakal nikah lagi di surga itu dengan Siti Maryam gitu. Dengan Siti Maryam. Dan juga dengan siapa lagi Kangjeng Rasul nikah nanti di surga itu dengan Siti Asiyah. Itu kalau kita baca kitab I'anatul Talibin mah gitu. Nah, tetap tuh orang-orang Bani Israel itu nggak mau nurut sama Nabi Isa. Bahkan katanya Nabi Isa itu ngerusak undang-undang kitab Tauratnya Nabi Musa gitu ya. Udahlah kita bunuh aja daripada ngerusak undang-undang kitab Tauratnya kitab Tauratnya Nabi Musa, kita bunuh aja si Isa katanya. Nah akhirnya gitu Nabi Isa dikejar-kejar mau dibunuh dikejar-kejar. Nah itu tiba-tiba Nabi Isa nggak kelihatan sama kaum Bani Israel. Lah orang saya di sini kok saya nggak kelihatan ini ya gitu ya. Terus saya panggil, hai Bani Israel, saya di sini nih Bani Israel. Tetap tuh nggak mau nyaut. Oh jadi masya Allah nih saya nggak kelihatan. Saya panggil juga Bani Israel kok nggak mau nyaut.
Nah, akhirnya Kanjeng Nabi Isa syukuran, "Alhamdulillah saya mah dikasih kuping bisa ngedenger, dikasih mata bisa ngelihat." Akhirnya syukuran 4 kali syukuran. Nah itu as-sholatu ibadatun badaniyatnya di situ tuh. Jadi kita dikasih kuping 2, dikasih mata 2, jadi 4. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.